Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tidak pernah berhenti kita memuji Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat kesehatan, kekuatan, dan segala fasilitas yang luar biasa. Kalau ingin dinilai dengan harta manusia, maka tidak akan pernah cukup untuk kita bisa membayarnya. Dan juga nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan, sehingga pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Salam hormat yang selalu kita panjatkan, salawat dan taslim yang selalu kita ucapkan kepada baginda Nabi Allah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik suri tauladan untuk umat manusia, dan semoga kita semua menjadi bagian dari umat beliau yang senantiasa menjaga sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita. Orang-orang yang tidak menghargai datangnya bulan Ramadan adalah mereka yang belum mengetahui nilai keutamaan pada bulan Ramadan. Salah satu nilai keutamaan pada bulan Ramadan adalah Allah melipat gandakan setiap dan sekecil apapun amalan yang kita kerjakan pada bulan ini, di mana Allah tidak melipat gandakan amalan-amalan tersebut pada bulan yang lain. Bahkan Allah merahasiakan dan Allah tidak pernah menceritakan berapa kali Ia melipat gandakan amalan-amalan yang kita kerjakan pada bulan ini. Jadi, bulan Ramadan adalah bulan yang paling tepat untuk kita berinvestasi, beramal kebaikan sebanyak-banyaknya. Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa Ramadan begitu istimewa dan bahkan Allah sangat memuliakan bulan ini? Marilah kita merenungkan apa yang Allah sampaikan dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan menggantinya secara langsung. Puasa merupakan satu-satunya ibadah yang dinisbatkan langsung kepada Allah, di mana ibadah-ibadah yang lainnya seperti salat, sedekah tidak dinisbatkan langsung kepada Allah. Alasan mengapa Allah menisbatkan puasa hanya untuk dirinya, karena puasa merupakan ibadah yang tidak mungkin dilakukan oleh seorang hamba kecuali hamba tersebut merasakan kehadiran Allah dalam setiap puasanya. Misalnya, ketika kita sedang berpuasa, kita pasti memiliki kesempatan dan tempat untuk kita diam-diam membatalkan puasa kita. Kita bisa pergi ke kamar mandi, kita bisa diam-diam pergi ke atas, pergi ke bawah, atau diam-diam pergi ke kamar tidur, atau bahkan kita bisa diam-diam meneguk air ketika kita sedang berwudu. Selalu ada kesempatan untuk kita diam-diam membatalkan puasa kita tanpa harus terlihat oleh mata orang lain. Lalu mengapa orang-orang bisa menjaga puasanya hingga waktunya berbuka? Karena mereka yakin, mereka betul-betul merasakan ada Allah yang maha melihat sekalipun mereka pergi ke tempat-tempat tersembunyi. Dan saat itulah kita berhasil menghadirkan Allah dalam setiap puasa kita, dan kita menjaga puasa kita sampai dengan kita berbuka. Hal itu menjadi salah satu alasan mengapa Allah menisbatkan puasa dan menyandarkan puasa hanya untuk dirinya, ketika kehadiran Allah sudah dirasakan oleh setiap hamba yang berpuasa. Makna dari as-saumu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu untukku dan akulah yang akan menggantinya secara langsung. Makna yang pertama adalah bahwasanya Allah yang akan memberikan pahalanya secara langsung dan tidak diwakilkan kepada para malaikat. Sebagian ulama menyampaikan, karena besarnya pahala yang dikandung oleh orang-orang yang beramal pada bulan Ramadan, maka Allah lah yang akan memberikan pahalanya secara langsung dan tidak diwakilkan kepada para malaikatnya. Makna yang kedua adalah
Allah merahasiakan berapa kali lipatan Ia melipat gandakan amalan-amalan yang kita kerjakan pada bulan Ramadan. Sedangkan makna yang ketiga adalah Allah menjaga pahala puasa kita, sehingga pahala puasa kita tidak akan mampu dikurangi dengan dosa kezaliman yang kita lakukan. Sebagaimana yang kita ketahui, ketika kita memiliki dosa kezaliman yang kita bawa sampai di hari kiamat, cara membayarnya adalah dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan semasa di dunia. Kecuali satu ibadah yang tidak akan diotak-atik oleh Allah dan Allah jaga pahalanya, yaitu ibadah puasa. Ketika kita sudah mengetahui besarnya nilai Ramadan, maka marilah kita berusaha menempatkan perasaan terbaik kita pada bulan ini, menghadirkan jiwa, hati, dan pikiran kita bahwasanya Ramadan bukanlah sekedar momentum tahunan yang berulang, melainkan Ramadan adalah anugerah terindah yang Allah berikan kepada kita. Marilah sebelum Ramadan ini berakhir, kita kembali tata niat kita. Jangan sampai puasa kita hanya mendapat lapar dan dahaga. Jangan sampai puasa kita hanya ikut-ikutan saja. Jangan sampai puasa kita menjadi sia-sia. Pastikan bahwasanya Allah lah menjadi satu-satunya tujuan kita. Allah lah yang menjadi satu-satunya alasan kita melaksanakan ibadah puasa. Dan akhirnya puasa kita bisa bermuara kepada surganya. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah datangnya dari saya, semoga bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan. Berikut ada pantun sebagai penutup di akhir kata. Bulan Ramadan, bulannya Al-Quran. Tilawah dan hafalan harus selalu ditingkatkan. Marilah kita berlomba-lomba dalam kebaikan, supaya surga menjadi tempat terbaik untuk kita kembali dipertemukan. Barakallahu fikum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.